Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan nilai tukar rupiah yang dibuka melemah 0,47% pada perdagangan Senin 8 Juni 2026. Rupiah berada di level 18.105 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini dipicu oleh memburuknya sentimen global seiring dengan kenaikan indeks dolar Amerika Serikat yang menyentuh angka 100,11. Pemirsa, penguatan indeks dolar Amerika Serikat terhadap mata uang kawasan terjadi karena para investor kini bersiap menghadapi kemungkinan sikap yang lebih hawkish dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik global yang membuat sebagian besar investor memilih untuk mengurangi exposure mereka terhadap aset-aset beresiko. Selain rupiah, keperkasaan dolar Amerika Serikat pada pagi ini juga menekan sebagian besar mata uang kawasan Asia lainnya di zona merah. Pelemahan paling tajam dialami ringgit Malaysia yang jatuh ke level terendah sejak Januari dan disusul oleh baht Thailand, dolar Taiwan, peso Filipina, dan yen Jepang. Namun di tengah tekanan dolar, beberapa mata uang seperti won Korea Selatan, yuan China, serta dolar Singapura masih mencatatkan rebound. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons keras pernyataan sentimen negatif media internasional yang mengutak-atik fundamental ekonomi Indonesia. Pernyataan tersebut ini pemirsa tegas disampaikan di sela-sela inspeksi mendadak atas gangguan bongkar muat dari 3.000 unit kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Menkyu menilai narasi jual Indonesia atau sell Indonesia yang dirilis sebuah media asing muncul karena pihak asing tidak memahami kondisi ekonomi nasional secara utuh. Pemerintah pun bergerak cepat memberikan gambaran jelas kepada pelaku pasar, termasuk mempercepat konferensi pers APBN kita guna menjaga percepatan dan juga kepercayaan investor global. Dalam sidaknya, Purbaya menjelaskan kelancaran arus bongkar muat di pelabuhan sangat berdampak pada sentimen pasar dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sinkronisasi di sektor real ini diharapkan mampu memberikan sinyal positif untuk meredam tekanan terhadap mata uang rupiah. Selain itu, Menteri Keuangan juga menjamin kondisi fiskal serta fundamental ekonomi domestik saat ini dalam kondisi sangat sehat. Kondisi strategi pembangunan saat ini dipastikan tetap kuat dan jauh berbeda dari situasi krisis tahun 1998. Seperti 97-98 lagi, fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana saja yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Departemen Keuangan dengan Bank Sentral. Terima kasih. Tren sel Indonesia, Pak. Tren sel Indonesia, Pak. Tren sel Indonesia, jual Indonesia, tren itu, Pak. Tanggapannya ada tanggapan nggak, Pak? Nah, itu kan diterbitkan. Kameranya, Pak. Kamera. Itu tren jual Indonesia saya baca di Bloomberg ya. Itu salah satu penulis mungkin yang nggak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Ketika kemarin, makanya kemarin saya sengaja percepat itu APBN kita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonomi kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang. Jadi teman-teman investor, tolong lihat lebih detail, pahami kondisi ekonomi kita seperti apa. Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonomi masih bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden. Pemirsa, berbagai langkah terus dilakukan pemerintah untuk menjaga nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan juga menjamin kondisi fiskal serta fundamental ekonomi domestik saat ini dalam kondisi yang sehat. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah tersambung dengan Bapak Peter Abdullah selaku ekonom senior Prasasti. Selamat siang, Pak Peter. Siang, Pak Peter. Selamat siang, Mas Febrian, Mbak Jessica. Iya. Pak Peter, kita lihat sekarang kalau saya lihat di Bloomberg, posisi nilai tukar rupiah di 18.194. Ini udah di bulan Juni, Pak. Artinya satu semester sudah berjalan. Kita akan mulai, Pak, dari bagaimana evaluasi dalam satu semester ini, Pak, untuk nilai tukar rupiah. Kalau untuk nilai tukar rupiah, kita semua sudah melihat ya bagaimana pergerakan rupiah yang melemah, yang terus melemah.
sekarang dalam posisi yang sudah melewati 18.000, bahkan sudah melewati 18.100, mendekati 18.200. Artinya ini pelemahan yang masih terus berlangsung, masih belum ada tanda-tanda bahwasanya rupiah ini akan untuk kembali rebound, ya, untuk kembali menguat seperti di awal periode awal tahun lah setidaknya, ya. Jadi kita belum melihat adanya tanda-tanda bahwasanya pelemahan ini mereda. Ya, ini seharusnya perlu disikapi ya dengan bijak oleh pemerintah melalui berbagai langkah-langkah yang cukup konkret, karena menurut saya pelemahan rupiah ini merupakan sinyal bahwasanya ada sesuatu terkait dengan kepercayaan investor di dalam melihat prospek perekonomian ke depan. Jadi kalau tadi Pak Menkyu menyebutkan bahwasanya kondisi fiskal kita baik, ya mungkin iya, ya saya kira Pak Menkyu pasti lebih tahu dari kita tentang kondisi dari fiskal. Perekonomian kita ditandai juga dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, fiskal yang disebutkan oleh Pak Menkyu yang masih baik. Tetapi yang dilihat oleh investor, kita tidak bisa juga mengatakan investornya tidak bisa melihat, ya investornya nggak pinter. Ya, saya kira investor pasti sangat jeli dan sangat paham dengan kondisi kita. Yang dilihat oleh investor bukan kondisi sekarang. Yang dilihat oleh investor adalah prospek ke depannya. Investor akan melihat risiko-risiko yang ada. Nah, ini yang saya kira kemudian diterjemahkan dalam bentuk pergerakan nilai tukar kita. Kalau kita lihat ya sekarang ini, data kita di tahun 2026 ini agak anomali. Ya. Kita bandingkan misalnya dengan tahun 2020. 2020 kita mengalami COVID. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kita negatif. Pertumbuhan kita cukup turun sangat dalam, ya, yang dikarenakan memang kegiatan ekonomi terbatasi oleh COVID. Tetapi kalau kita lihat dari sisi balance of payment pada tahun 2020, balance of payment kita masih positif yang didukung dengan neraca modal yang positif. Kita masih mengalami arus modal masuk. Tahun 2026 ini menjadi anomali. Di tahun 2026 perekonomian kita baik, ya, pertumbuhan ekonomi kita positif, tetapi kita mengalami arus modal keluar. Justru ketika pertumbuhan ekonomi kita positif, kita mengalami arus modal keluar yang begitu deras, yang kemudian menyebabkan tekanan terhadap rupiah yang tidak putus. Rupiah kita ambruk ketika arus modal keluar begitu besar. Saya kira ini yang perlu kita perhatikan. Ya, Pak Peter, kita juga perlu melihat upaya pemerintah karena sejak pekan lalu pemerintah ini terus melakukan berbagai langkah untuk bisa menjaga kondisi ekonomi Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat keseriusan langkah yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, Pak? Saya kira sangat serius ya. Apalagi kemarin kita tahu di hari Sabtu itu pemerintah, ya, ada DPR di sana, ada pemerintah yang diwakili oleh Mensesnek, kemudian ada Gubernur BI, ada kemudian juga Menteri Keuangan yang mengatakan mereka akan melakukan berbagai hal, ya, all out untuk menjaga rupiah, menjaga pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini sinyal bahwasanya pemerintah benar-benar sudah melihat hal ini sebagai sesuatu yang sangat serius, akan mengambil langkah-langkah yang cukup strategik, ya, agar supaya kita bisa menjaga nilai rupiah ini. Tetapi ya saya kira ini yang diperlukan itu tidak hanya sekedar bahwasanya kita punya program bagus, tetapi bagaimana kita menyampaikan message itu dengan tepat agar supaya dipahami dan kemudian memunculkan kembali kepercayaan investor, itu hal yang hal lain yang kira tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih penting. Iya, Pak Peter, menarik sekali karena intervensi sudah dilakukan, baik dari sisi fiskal, moneter, dan juga sistem keuangan. Tapi kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan pemetaan kenapa sebetulnya investor ini mengalami atau bisa kita katakan arus modalnya malah keluar, sedangkan di satu sisi
perekonomian kita justru tumbuh positif. Tapi Pak, kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Newsline. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kini kami ajak Anda kembali berbincang dengan Bapak Peter Abdullah selaku ekonom senior Prasasti. Pak Peter masih tersambung bersama kami ya di Newsline, Pak. Siap, Mbak Jessica. Iya, Pak Peter, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan kepercayaan investor, kemudian arus modal yang keluar, padahal di satu sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencatatkan hal yang positif. Sebetulnya apa yang menyebabkan investor saat ini keluar dari Indonesia, Pak? Pemetaan permasalahannya di sebelah mana aja sih, Pak? Ya, saya kira investor sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, investor akan selalu melihat risiko-risiko, ya, risiko ke depan dari banyak hal, ya, dan kita tahu bahwasanya salah satu ya yang menjadi ukuran risiko itu adalah ketidakpastian kan. Semakin terjadi ketidakpastian, risiko semakin besar, dan itu yang akan mendorong investor untuk menahan diri, ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang, ini tadi juga disampaikan di awal. Di global ada kecenderungan yield akan naik, ya, the Fed akan menaikkan suku bunga, sehingga mereka di tengah ketidakpastian global itu dengan yield yang lebih tinggi di luar, investor pasti akan mencari yang pertama memberikan yield yang lebih tinggi, ya, dan kemudian yang memiliki risiko yang lebih terbatas, ya, atau bisa diperhitungkan. Dan sementara di Indonesia yang saya kira adalah yang dilihat oleh investor, mereka memiliki keraguan-raguan, ya, terkait dengan arah kebijakan, terkait dengan arah dari pengelolaan fiskal, ya. Saya tidak membantah bahwasanya kondisi fiskal kita sekarang ini sebenarnya sesungguhnya masih fine-fine aja, masih oke aja. Tetapi yang dilihat oleh investor kan bukan di sana. Yang dilihat dari investor dari apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yang akan berdampak kepada fiskal, yang akan berpengaruh terhadap kesinambungan fiskal yang akan datang. Itu yang akan dilihat. Nah, ini perlu sekali penjelasan, ya, komunikasi yang baik dari pemerintah kepada investor, ya. Jadi saya kira langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengkomunikasikan kondisi yang masih baik atau kebijakan-kebijakan yang baik yang sudah diambil oleh pemerintah kepada para investor, kepada publik, sehingga kepercayaan itu bisa dibangkitkan kembali, ya, dengan komunikasi yang saya kira perlu sekali diperbaiki. Tapi sebenarnya Pak Peter, bagaimana sih pasar ini menilai kolaborasi fiskal, moneter, dan juga sistem keuangan saat ini? Ya, saya kira yang dibaca oleh publik, ya, oleh investor, oleh masyarakat, ya, tidak sama tentu, ya. Ada yang bisa membacanya, ada yang masyarakat awam mungkin tidak begitu bisa melihat kedalaman dari bagaimana kebijakan fiskal dan moneter itu apakah sudah sejalan atau tidak. Tetapi mungkin dari apa yang muncul kemarin, ya, bahwasanya di hari Sabtu kemarin ada pertemuan, ada press conference yang mempertemukan BI dan Kementerian Keuangan yang kemudian mengatakan mereka akan berjalan bersama, ya berarti sebelumnya itu ya belum sepenuhnya berjalan bersama, ya. Nah, itu saya kira perlu dikomunikasikan dengan baik, ya. Apa yang sebenarnya menjadi kendala-kendala yang selama ini dan kemudian ke depan akan menjadi jauh lebih baik, ya. Kesepakatan misalnya terkait dengan bagaimana menjaga akan ke depan akan menaikkan yield, ya, kemudian menjaga likuiditas, itu perlu diterjemahkan dalam langkah-langkah yang lebih konkret, ya, yang bisa dipahami oleh masyarakat dan investor. Baik, terima kasih Bapak Peter Abdullah selaku ekonom senior Prasasti sudah memberikan insight-nya bagi kami pemirsa Newsline Business.